Hey, selamat datang kembali di vlogku. Tema hari ini adalah makaron Prancis. Akan kuajarkan cara buat makanan penutup favoritku. Lebih tepatnya, makanan kesukaanku. Aku suka banyak makanan penutup. D'accord. Itu bahasa Prancis yang artinya baiklah. Sebelum mulai, aku akan memberi sedikit pelajaran tentang makaron Prancis tradisional. Ini kue kering lapis Prancis yang lembut dan ringan dibuat dalam berbagai rasa. Tahu bagian terbaiknya? Semuanya dibuat dengan beragam jenis isian yang manis. Jadi, aku akan mengajari kalian cara buatnya. Ya, sebenarnya di saat yang sama aku juga ikut belajar. Dari dulu, aku belum pernah membuatnya. Kita belajar bersama ya. Oke, ini bahan yang kita butuhkan. 3/4 cangkir dan gula bubuk, 3/4 cangkir, tepung almond, 2 putih telur ukuran besar dalam suhu kamar, sejumput garam, 1/4 cangkir gula halus, 3/4 cangkir selai raspberry, setengah sendok teh ekstra almond. Oke, panaskan oven sampai 148 derajat Celcius. Saranku, mintalah bimbingan orang dewasa untuk ini ya. Selanjutnya, campurkan gula dan saring beserta tepung almond. Tahap ini sangat penting, karena ini akan menyingkirkan gumpalan kasar. Kemudian, aduk semuanya secara perlahan-lahan. Selanjutnya, ambil 2 putih telur. Aku sudah pisahkan kuning telurnya. Bagian itu cukup sulit, butuh vlog sendiri untuk tahapan itu. Aku butuh 6 telur untuk berhasil melakukannya, tapi tidak aku buang. Aku membuat omelet dari telur itu. Oh iya, ambil 2 putih telur. Sekarang masukkan sejumput garam dan kocok. Baiklah, jadi dari yang kubaca, kalau kita kocok dengan benar, kita bisa membalikkan mangkuk dan putih telurnya tidak akan jatuh. Tagar telur gagal. Baiklah, kita mulai dari awal. Kita ulangi, macaron part 2. Artinya bagian kedua. Tada! Le malaxer mixer. Kita coba pakai ini daripada pakai tangan. Baiklah, kita harus mengocok putih telurnya sampai mengkilap dan juga kaku. Ya, la victoire! Kemenangan, sukses! Sekarang perlahan masukkan campuran tepung dan gula. Sambil terus diaduk-aduk agar tidak menggumpal, seperti ini. Kemudian, masukkan campuran makaron ke dalam kertas segitiga. Lalu, buat bentuk bulatan yang kecil pada loyang. Pastikan memberi jarak karena saat sudah dimasak di oven, adonan akan mengembang. Jangan sampai menyatu seperti makaron raksasa. Boleh juga. Mungkin berikutnya. Lalu diamkan di atas meja selama 20 menit. Katanya sampai permukaan adonan menjadi kering dan mengkilap. Baiklah, ya, sudah mengkilap. Jadi, masukkan ke dalam oven dan panggang selama sekitar 20 menit. Sementara itu, inilah bagian favoritku, isian manisnya. Jadi, ambillah selai raspberry, lalu campur dengan ekstrak almond ini. Setelah makaron dingin, ambil isiannya dan oleskan pada salah satu bagian kue kering yang rata, kemudian tutup dengan kue kering yang lainnya. Voila, makaron almond raspberry. Semoga kalian suka tutorial ini. Jangan lupa berlangganan. Minggu depan aku undang teman-temanku dan kami bisa adakan tantangan pizza. Salam! Enak sekali. Aku kira aku membuat lebih banyak. Chelsea! Hey, pernahkah kau mendengar frasa ketika hidup memberimu lemon, buatlah limun? Itu frasa yang dikatakan orang tuaku, tapi aku rasa aku tidak memahaminya ketika aku masih kecil. Aku selalu jawab, ya, membuat limun segar, iya kan? Tapi aku mengerti frasanya sekarang dan itu artinya saat kau mengalami sesuatu yang tidak baik, kau bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Seperti pagi ini, aku melukis sebuah mawar untuk kelas seni dan aku menumpahkan cat di atas kertas yang merusak lukisannya. Tapi sebenarnya itu tampak seperti hati. Jadi, aku menyelesaikan lukisannya sebagai hati dan memberinya pada ibuku sebagai kejutan ucapan aku menyayangi ibu. Lemon menjadi limun. Lihat, lemon itu asam. Tapi kita bisa mengubahnya menjadi minuman yang segar dan juga makanan yang lezat.
Jadi, itu adalah topik vlogku hari ini. Aku akan mengajari kalian cara membuat resep kue lemonku yang terkenal. Yeay! Inilah yang kau butuhkan untuk resepnya. 1 cangkir gula putih, setengah cangkir mentega, suhu ruangan, 2 butir telur, suhu ruangan juga, 2 sendok teh vanila, 1,5 cangkir tepung self-rising, 3/4 cangkir susu, 1 sendok makan kulit lemon. Aku akan menunjukkan cara membuatnya. Dan 1 sendok makan jus lemon. Itu tidak banyak. Oke, pertama aku akan mengajari kalian cara memarut lemon. Oh, ini sangat penting. Kau perlu memastikan bahwa semua bahan sudah kau miliki di awal saat membuat sesuatu, jadi tidak perlu repot di tengah pembuatan kue. Orang Prancis menyebutnya mise en place. Mise en place, mise en place. Artinya segala sesuatu ada di tempatnya. Oke. Pertama, aku akan mengajarimu cara memarut lemon, karena itu bahan utama untuk kue lemon terkenalku. Kulit lemon berasal dari permukaannya. Kita mulai. Aku menggunakan parutan keju yang membuatnya sangat mudah, dan saat menggunakan parutan keju, minta bantuan orang dewasa. Cuci lemonmu, ambil parutannya, lalu parut kulitnya seperti ini. Dan voila! Ambil 1 sendok makan, yaitu sekitar 1 lemon. Sekarang kita memiliki semua bahan. Kita bisa mulai. Langkah pertama adalah menggabungkan gula dan mentega bersuhu ruangan dalam mangkuk besar dan kocok dengan pengocok sampai... Ups, aku lupa. Langkah pertama adalah selalu memanaskan oven sampai 350 derajat. Dan oven bisa memanas saat kau membuat adonan. Dan saat kau menggunakan oven, mintalah bantuan orang dewasa. Baik, tadi sampai mana ya? Oh iya, kocok gula dan mentega sampai ringan dan lembut. Ini disebut teknik creaming. Lalu masukkan telurnya dan vanila. Pelajaran terbaik yang pernah kupelajari dalam memanggang adalah memastikan bahwa telur memiliki suhu ruangan. Telur akan bercampur lebih baik dengan adonan dan mengembang lebih mudah sehingga membuat lebih lembut dan lezat. Selanjutnya, ayak tepung self-rising ke dalam mangkuk lain yang lebih besar seperti ini. Kemudian campurkan campuran krim dan tuangkan susu, kulit lemon, dan 1 sendok makan jus lemon. Aku menggunakan jus dari lemon yang kuparut. Aduk hingga adonan kalis. Tuang adonan ke dalam loyang 9 inci yang sudah diolesi minyak. Lalu panggang 35 menit. Lemon menjadi kue lemon. Sejujurnya, aku menyukai pelajaran hari ini. Saat hidup memberi lemon, buatlah jadi limun. Beberapa hal terbaik dalam hidup datang dari kesalahan. Misalnya, keripik kentang. Tapi, itu cerita untuk hari yang lain. Positif. Apa kau siap, Barbie? Aku sedikit gugup. Apa kotak ini berisi sesuatu yang hidup? Hei, jangan mengintip. Kau akan merusak tantangannya. Oh, ternyata tantangan. Oh, dan omong-omong, kita sedang direkam. Tunggu, apa? Terima kasih sudah bilang. Hei semuanya, seperti yang kalian lihat, adikku Skipper sedang merekam hari ini dan dia punya tantangan untukku. Oke, buka kotaknya. Pam pam pam. Tampaknya aku akan membuat kue. Ya, benar. Oke, aku menantangmu untuk membuat ulang kue lapis hebat yang kau buat untuk hari jadi pernikahan ayah dan ibu yang ke-20 tahun. Ah, bukan masalah. Aku pasti bisa. Dalam 2 jam. Apa? Oh, itu waktunya sangat sedikit. Dan kau tidak boleh memakai resep. Skipper? Terlalu sulit. Siapa takut? Oh, terlalu asin. Itu bukan resep yang benar. Butuh gula lagi. Terlalu banyak gula. Tunggu, apa tadi tantangannya? Bukan pizza, tapi itu terlihat sangat lezat. Boleh minta sepotong? Tentu saja. Ulangi lagi. Oke, kurasa aku bisa. Kurasa kau tidak bisa. Belum. Tapi belajar dari satu kesalahan itu 1 langkah untuk melakukannya dengan benar. 1 sendok teh garam, 1 cangkir gula. Yah. Tada! Oke, semoga berhasil. 10 menit lagi. Oke.
Oke, waktunya habis. Taruh kantung hiasnya. Selesai. Wow, itu bahkan tampak lebih baik dari terakhir kali kau membuatnya. Aku tidak percaya ini. Terima kasih. Kurasa gagal beberapa kali bisa menghasilkan sesuatu yang sangat keren. Dan membuat pizza yang enak. Boleh aku minta sepotong lagi? Hei, jangan sebelum kita selesai. Oh, bukannya sudah selesai? Kau yang tahu, kau sutradaranya. Iya, sudah selesai. Salam. So you start by putting the red. Wow. Be together. Group shot. Ya, Baiklah. hey, banyak yang tidak tahu, Ken dan aku sering membuat kue bersama sejak usia kami 8 tahun. Iya, Sebesar ini. iya. Hari ini kami bereksperimen untuk menemukan resep kue mangkuk sempurna. Barbie, jika kita Iya. akan membuat kue mangkuk sempurna, kita perlu telur. Iya, benar. Baik. Namun yang sangat ingin kami tunjukkan adalah membuat kue bukan hanya seni, tapi juga sains. Iya, membuat kue seperti kimia, ya kan? Tentu saja. Dan tantangan yang terus aku dan Barbie hadapi adalah kami suka kue mangkuk yang berbeda. Iya, aku suka yang lembut. Dan aku suka yang lebih kenyal dengan banyak lubang. Baik, jadi kami akan gunakan metode ilmiah untuk menemukan resep di setiap jenisnya. Benar, dan setelah memasak dan memakan, entahlah jutaan kue Banyak mangkuk, sekali kue mangkuk. bertahun-tahun, Banyak kami sekali. menemukan bahwa kebanyakan resep kue mangkuk itu sama, mengikuti formula yang sama. Gulanya harus sama atau lebih sedikit daripada tepung. Maksudnya beratnya. Telur dan cairan, yaitu susu, harus sama dengan tepungnya. Lemaknya, mentega atau minyak, harus sama dengan telur. Untuk kedua resep, kau akan menggunakan bahan berikut. Baiklah, kau perlu 3 cangkir tepung, 2 cangkir gula, 240 gram mentega, itu 2 batang penuh. mhm, Ditambah 3/4 cangkir susu, 4 telur super besar, 2 sendok teh bubuk pengembang, 1 sendok teh vanili, dan sejumput garam yang menonjolkan rasa. iya, percaya atau tidak. Panaskan oven 350 derajat. Tapi, caramu mencampurkan bahannya adalah variabel dalam persamaan dan itu bisa membuat perbedaan. Kami akan membuat 2 kelompok Dan terpisah. lihat apa yang terjadi. Versi pertama, kau perlu 2 mangkuk, 1 sedang, 1 besar. Masukkanlah bahan kering ke mangkuk sedangnya, yaitu tepung, bubuk pengembang, garam, lalu campurkan semuanya. Untuk resepku, kau hanya perlu 1 mangkuk, tambahkan 3 cangkir tepung kue, 2 sendok teh bubuk pengembang, dan setengah sendok teh garam. Lalu di mangkuk besarku, akan kucampurkan 2 batang mentega dengan gula. Gunakan mentega lembut di suhu ruangan dan potong kecil-kecil. Dengan bagian belakang sendok besar, lembutkan menteganya dan harus pelan-pelan masukkan gulanya. Campur sampai tipis dan halus. Lalu di 1 mangkukku, kumasukkan gulanya dan mentega yang telah dilembutkan dan dipotong dadu, dan kucampurkan. Lalu, kutambahkan 4 telur ke mangkuk besar, 1 per 1. Pastikan itu juga bersuhu ruangan. Telur dingin tidak bisa dikocok dengan baik. Kutambahkan 4 telur 1 per 1. Lalu kugabungkan 2 mangkukku dan campurkan adonan tepung dari mangkuk sedang ke dalam mangkuk besar. Dan pelan-pelan masukkan secangkir susu segar dan 1 sendok teh vanili. Dan aku menambahkan susu dan vanili yang sama ke dalam mangkukku. Campurkan dengan baik selama 1 menit dan isi loyang kue mangkukmu. Baiklah, sekarang panggang selama 15-18 menit. Selagi kita menunggu, Dan kue mangkuknya mengembang. yeay! Yeay! Baiklah, jadi resep mana yang menurutmu membuat kue mangkuk yang lebih kenyal? Versi pertama buatanku atau versi kedua buatan Ken? Oh, versi pertama dengan 2 mangkuk yang kau buat, kue mangkuknya lebih kenyal. Benar, karena kita mencampurkan gula dengan menteganya, Lalu mencampurnya ke adonan yang menciptakan banyak kantung udara. sehingga kurang padat dan lebih ringan. Kami akan segera melakukan vlog menghias kue mangkuk. Tapi hari ini kami hanya ingin menunjukkan hasil akhirnya. Terima kasih sudah menonton. Jadi yang mana favoritmu? Salam! Salam! Salam kue! Oke. Ayo makan kuenya. Tidak. Kita makan kue. Leluconmu payah. Iya. Hai semuanya, aku ingin perkenalkan salah satu teman favoritku sepanjang masa, Niki. Hai semua, senang bertemu kalian. Dia luar biasa baik, luar biasa berbakat dia. Merancang dan membuat benda terbaik dari pakaian, perabotan, sampai selimut. Ya, iya kan? Dan dia baru saja memulai bisnis bistro sendiri. Bisnis bistro skuter tepatnya. Benar. Kumodifikasi skuterku untuk menempatkan bistro agar aku bisa berkendara, menjual makanan dan minuman. Keren. Makanan yang kita Iya, buat. benar. Kita bisa memikirkan hal yang bisa kami buat. Makanan penutup, Iya. kue. Siap? Mulai!
Kue mangkok neon. Pot bunga mus coklat. Makaron unicorn. Lendir glitter yang bisa dimakan. Dalam rangka kau disiram lendir di TV. Ah, itu menyenangkan sekali. Sungguh kehormatan, ya kan? Itu agak dingin, tapi sangat menyenangkan. Kue mangkuk lumpur coklat dengan jeli cacing yang muncul. Es krim selai kacang acar. Lollipop kue corong es krim. Baiklah, kami lakukan dengan cepat. Tapi kalau terlalu cepat bagimu, jangan lupa kau bisa tekan jeda dan nonton lagi. Untuk resep ini kau perlu 1/3 cangkir tepung, 1,5 sendok teh bubuk pengembang, 3/4 cangkir gula, 3/4 cangkir susu, 1/4 cangkir mentega, 4 sendok makan minyak sayur, 1 sendok makan yogurt biasa, 1 telur, 1/2 sendok teh sari vanila, 6 tetes gel pewarna merah muda. Tapi kalian bisa pilih warna apapun. 400 gram lelehan coklat ungu, 2 cangkir hiasan krim mentega vanila. Taburan dan beragam permen kecil untuk hiasan. Ayo mulai! Gabungkan tepung, gula, bubuk pengembang, dan garam ke mangkuk. Dan campur. Lalu tambahkan mentega dan campur lagi. Tambahkan telur, susu, yogurt, minyak, dan 2 tetes gel makanan merah muda. Campurkan. Masukkan adonan ke loyang berminyak dan masak selama 40 menit pada suhu 350 derajat. Ambil krim mentega dan tambahkan 4 tetes gel makanan merah muda dan campurkan. Di mangkuk yang baru, ambil kue yang matang dan remukkan ke mangkuk. Dan campurkan. Aku suka bagian ini. Aku juga. Tambahkan campuran krim mentega ke remahannya, lalu campurkan. Kalian tidak menduganya. Kali ini dengan garpu. Sekarang, dengan telapak tanganmu, gulung campurannya menjadi 8 bola kue seukuran sendok es krim. Seperti ini. Taruh di loyang dan dinginkan 1 jam. Ambil lelehan coklat ungu, masukkan ke microwave dan aduk agar lembut dan meleleh. Celupkan bola kue ke coklat dan lapisan, lalu masukkan lagi ke kulkas selama setengah jam. Ambil corong es krim dan celupkan atasnya ke coklat leleh. Keluarkan bola kue dingin dan taruh di atas setiap corong. Celupkan corong dan bola kuenya ke dalam lelehan coklat agar terlihat seperti ada yang meleleh di atasnya. Kemudian hias dengan sentuhan istimewamu. Voila, lollipop kue corong es krim. Ini harus jadi makanan penutup khasmu. Hey, lain kali, ayo buat kejutan. Kita bisa isi corongnya dengan permen agar menjadi kejutan saat menggigitnya. Itu luar biasa. Kau harus punya acara kerajinan sendiri. Kerajinan pertama apa yang harus kau akali? Aku tidak sabar untuk melihat hasil karyamu. Salam. Hai, selamat datang di perpustakaan benihku. Baiklah, beberapa waktu lalu aku menanam tomat bersama ayahku dan ada sisa benih. Lalu kami menawarkannya pada beberapa tetangga. Ternyata mereka ingin membagikan benih itu. Maka ini perpustakaan. Tapi isinya benih. Ini seperti menukar benih. Baiklah, ada lebih banyak lagi benih tomat yang ingin kuletakkan di sini. Kita lihat apa yang diberikan orang-orang. Oh, ini keren. Ini jalapeno dari Teresa dengan petunjuk cara menanamnya dan oh, ini keren sekali. Ada resep saus salsa. Aku tidak sabar untuk menanamnya. 4 bulan kemudian dan aku punya tanaman jalapeno dan juga ada Teresa. Hola. Terima kasih sudah memberikan benihmu dan lihat tanaman jalapeno indah ini. Aku berhasil memanen 10 jalapeno. Wow, itu sangat keren. Terima kasih, dan karena ini sudah matang, kita bisa membuat resep salsa bersama-sama. Wow, brilliant. Sebenarnya ini adalah resep abuelita dan ini sangat lezat. Abuelita itu artinya nenek, iya kan? Iya, panggilan yang tidak formal seperti Eyang atau Oma, kau pernah dengar kan? Resep itu selalu dipakai di keluargaku selama turun-temurun. Dan benih jalapeno yang kau gunakan berasal dari tanaman pertama yang ditanam oleh nenekku di tamannya saat kakek dan nenek buyutku berimigrasi dari Meksiko ke Amerika. Teresa, itu kisah yang luar biasa. Aku tersanjung kau memberikan benihnya padaku dan tidak sabar untuk membuat resep ini. Aku juga sangat tersanjung kau mau membuatnya. Jadi, ayo kita mulai. Baiklah, jadi kau butuh 4 jalapeno, setengah bawang bombay, 3 buah tomat, sedikit bawang putih, daun ketumbar secukupnya, garam dan merica untuk perasa. Oke, bagian terbaik dari resep ini, ya oke, mungkin bukan bagian terbaik, tapi bagian yang keren, semua bahannya tumbuh di tamanku ini. Ya, tapi kau tidak bisa melupakan bahan yang paling penting di resep ini. Oh, apa? Cinta, kawanku. Abuelita bilang itu adalah bahan yang paling penting. Benar sekali, dia wanita yang sangat bijak. Baiklah, kalau begitu kita mulai sekarang, Barbie. Ya, ayo.
Kau baik-baik saja? Wow, salsanya sangat enak, tapi sangat pedas. Kayak rasa dari resep yang sangat sederhana. Ya, cintalah yang membuatnya sempurna. Dan jalapeño-nya, tapi lain kali akan kukurangi sedikit untukmu. Teresa, terima kasih banyak telah membagikan benih ini, resep dan kisah nenekmu yang luar biasa. Dari benih kecil, banyak hal besar dapat tumbuh. Benar sekali, seperti keluarga atau persahabatan. Oh, Salam.